Halo guys, jumpa lagi di Macam Manga. Kali ini seperti yang sudah kalian tunggu-tunggu ya, gue bakal nge-review komik Marshall ya. Jadi memang reviewnya ini sedikit terlambat ya, karena komik ini itu udah terbit dari bulan lalu ya. Tapi bisa dibilang komik ini juga sudah sangat terlambat untuk terbit di Indonesia. Bukan sangat terlambat sih, sebenarnya ya terlambat aja, soalnya kalau kalian bandingin ya sama yang versi Jepangnya ini udah terbit dari bulan Juni tahun 2020 ya. Saat ini yang versi Jepangnya udah keluar sampai 13 volume, dan kalau versi Inggrisnya itu mereka udah terbit dari tahun 2021 ya, 1 tahun lebih cepat lah. Sekarang sudah 8 volume ya versi Viz Medianya gitu ya. Dan kalau kalian lihat nih covernya ya, bisa gue bilang covernya ini oke-nya itu karena ya sebenarnya ini tuh sama seperti cover bahasa Jepang dan bahasa Inggrisnya. Tetapi ya ada beberapa perbedaan dan ada sedikit komplain dari gue. Perbedaan yang pertama dari fontnya ya. Kalau kalian bandingin secara teliti, fontnya si edisi Indonesia ini berbeda dari font bahasa Jepang dan Inggris ya. Gua nggak tahu kenapa mereka mutusin font yang berbeda, tapi menurut gua font ini tetap bagus-bagus aja sih ya. Terus apa yang mau gue komplainin? Yang mau gue komplainin adalah ini ya. Story and Art by Hajime Komoto. Ini oke, nggak masalah. Tapi ini lihat nih, Magic and Muscle. Kalau di versi Jepangnya gue lihat ada tulisan Jepang ya. Oke, gue nggak komplain, cuma ini dia. Must burn dead dan otot yang telah ditempa. Ini cuma sedikit komplain aja ya. Nggak usah dibesar-besarin. Cuma maksud gue, kenapa kok di sini Inggris tapi di sininya pakai bahasa Indonesia gitu. Kenapa? Kalau mau bahasa Indonesia menurut gue ini lebih bagus lagi, sihir dan otot. Bisa aja kan? Kenapa mesti magic dan muscle gitu? Ya seperti yang gue bilang, bukan komplain yang besar, cuma ya aneh aja menurut gue gitu. Dan perasaan kalau gue lihat yang versi Inggris dan versi Jepang nggak ada tuh title-title kecil gini, cuma ya oke lah, nggak masalah sih, nggak mengganggu secara estetika. Menurut gua ini sudah bagus banget, cuma ya itu sedikit komplain dari gua. Bagian sampingnya gua suka banget ya. Buat yang udah ngikutin channel ini, kalian pasti tahu kenapa gua suka, karena iya ada artwork di sininya. Kalian itu kalau gua naruh komik ini pasti kayak gini ya di dalam rak buku, jadi kayak gini tuh ada artwork kayak gini tuh ya, bagus banget gitu. Suka gua kayak gini. Nomor 1 jelas bagus bagian sampingnya. Bagian belakang ya seperti biasa, ini rangkuman cerita yang gak bakal pernah gue baca. Ini hiasan sininya ini bagus ya, bener. Dan ini itu komiknya untuk 12 plus ya, karena memang tidak ada unsur yang vulgar-vulgar di dalam sini, dan kekerasannya juga cenderung lucu lah. Gitu, oke, bagus lah intinya. Dan kalau masalah harga ini, komik ini itu harganya 45.000 ya. Memang sedikit lebih mahal dibanding komik standar tanda kutip LX. Maksud gue standar itu gimana? Maksud gue itu Black Clover ya, karena Black Clover itu harganya 40 ribuan. Cuma kalian juga perlu ingat bahwa komik Marshall ini sedikit lebih besar dibanding Black Clover ya tuh. Kalian lihat. Kemungkinan sih kayaknya komik-komik baru terbitan LX bakal jadi sebesar Marshall ini deh. Kayaknya ukuran standarnya bakal jadi kayak gini. Ya, soalnya kebanyakan ya Tokyo Revenger gitu juga ukurannya ukuran Marshall gini kalau seingat gua gitu. Jadi ya oke lah, harganya 45.000 gitu ya. Oke. Dan sekarang kita mau bahas masalah artworknya ya. Satu hal yang mau gua tekanin di sini, bisa gua bilang gambarnya itu nggak bagus. Tapi jangan marah dulu. Kalian lihat aja sendiri. Tuh gambarnya. Tuh. Nggak bagus kan? Tapi ini tuh sangat cocok dengan lawakannya. Jadi gue nggak tahu dia gambar ini dia gambar seperti ini dengan sengaja atau emang gimana gitu ya. Tapi gue bilang ini gambarnya nggak bagus. Tapi sesuai sama suasananya, dan kalau dia mau gambar serius dia itu bisa pengarangnya seperti ini itu. Latar belakang kastilnya ini menurut gue cukup bagus lah. Bukan cukup bagus sih, ini bagus ya gambar detailnya, lihat tuh. Dia ngegambar kastil gini, suasana creepy-nya, suasana seremnya ada. Jadi ya mungkin ini dia sengaja itu gambar-gambar gini, bukannya jelek ya, tapi karena memang dia mau nekenin kesan konyolnya gitu ya.
gitu. Jadi ini oke menurut gua artworknya, dan dari segi actionnya juga itu bagus ya, karena tuh seperti ini ada kayak bagian actionnya gini, ini impact juga ya, cukup mantap gini gitu. Juga terus ada sorot matanya, artworknya, penggambaran ceritanya bagus ya. Tuh lihat tuh, bagian konyolnya itu kan konyol banget ya. Lihat tuh, nggak mungkin ada bug. Kalau kalian lihat kan ini kan gambarnya bisa dibilang jelek gitu. Tapi ya karena situasinya lagi konyol ya masuk-masuk aja gitu ya. Bagus gitu. Terus kalau buat yang edisi Indonesia juga bagian terjemahannya sudah seperti disesuaikan lah sama lawakan di sini gitu, kayak petak umpet sama ini. Aku lihat Cavill, mohon bantuanmu ya. Apa? Koloid seupil, garing sih emang, cuma ya oke lah, maksudnya ngerti lah gitu ngelawak tuh, hening gitu. Ya lucu lah maksud gua gitu. Oke, terus nih ya, ini bagian action yang lain. Tuh banyak gini panel-panel 2 halaman gini. Jadi menurut gua ini oke ya, artworknya itu masuk lah gitu. Ya. Nah, sekarang masalah cerita. Masalah cerita itu orang-orang banyak ngebandingin, wah, Harry Potter. Sorry aja ya, gua seumur hidup nih nggak pernah baca Harry Potter, nonton filmnya juga kagak. Sorry ya. Gua nggak tahu jadinya, cuma ya pernah lihat aja gitu sosok-sosok penyihirnya memang mirip sama kepala sekolah di komik ini gitu. Tapi kita bandingin dari anime aja ya. Kalau menurut gua ini itu adalah Black Clover ditambah One Punch Man. Ya. Kenapa? Karena seperti yang kalian tahu ya, Black Clover ini juga ceritanya tentang dunia sihir, dan si Asta karakter utamanya itu nggak menguasai sihir. Nah, ini juga sama, si Muscle ini settingnya itu di dunia yang penuh dengan magic ya. Si karakter utamanya ini, si Marshall ini nggak bisa magic, tapi kekuatan ototnya itu gila banget. Cuma kalau si Asta kan kekuatan ototnya gila, cuma nggak sampai ngebuat dia jadi OP banget gitu. Kalau di sini kekuatan ototnya dia itu luar biasa banget sampai bisa mengalahkan ya kasarnya penyihir gitu. Kalau Asta kan kasarnya masih pakai pedang sihir. Kalau dia ini benar-benar pure kekuatan otot gitu. Itu bedanya. Kenapa One Punch Man terus? One Punch Man itu karena seperti gue bilang dia itu jadi OP banget ya. Ngakak jadinya lucu-lucunya gitu. Nah, jadi si Marshall ini jadi gimana ya? Dianggapnya juga sama sih sebenarnya seperti orang yang terkutuk. Jadi dia kakek angkat itu diancam si Marshall ini harus ikut masuk sekolah buat memperoleh sesuatu. Kalau enggak, nanti kakeknya bakal dibunuh sama orang ini gitu. Jadi akhirnya si Marshall terpaksa masuk sekolah gitu. Dan di sekolah sihir itu dia ya menemukan tes masuk jadi konyol-konyol lagi karena dia nggak bisa menggunakan magic sama sekali gitu, intinya gitu ceritanya. Dia juga kayak dibenci gitu, bukan dibenci sih, jadi kayak target bulian teman-teman gitu ya. Makanya ya lucu lah pokoknya lah intinya gitu. Ya ceritanya kurang lebih seperti itu, bener-bener ngakak dah pokoknya gue baca ini ya, cerita humornya masuk. Jadi kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya dikoleksi nggak komik Marshall ini? Kalau kata gue sih ya, menurut selera humor gue ya, ini tuh wajib koleksi ya. Gue kasih 8,5 dari 10 dah komik Marshall ini. Menurut gue ini komik udah ditunggu-tunggu ya. Gue yakin kalian juga udah pada beli, cuma kalian pengen denger aja pendapat gue. Dan pendapat gue itu bener-bener gue suka banget komik ini. Lucu, ngakak banget lawakannya dan ekspresi mukanya semua. Ceritanya gitu lucu, ketawa lah gitu. Ya, mantap ini. Nah, ya, tapi kenapa nggak perfect? Karena sebenarnya kalau kalian bandingin sama One Punch Man ya, gue yakin kalian juga banyak yang tahu dan seneng sama One Punch Man legendaris ini. Komik ini tuh punya kekurangan ya, seperti tadi udah gue sebut, gambarnya. Memang gambarnya itu cocok dengan genre humor. Tapi kalau kalian bandingin sama One Punch Man, One Punch Man itu bisa dibilang nggak ada lawan dah. Dari artworknya, kalian lihat ya, dari artworknya, dari humornya gitu semua tuh ya, ngelihat ya nggak bisa dibandingin gitu sama One Punch Man gitu ya. Lihat One Punch Man tuh gila banget gambarnya, udah keterlaluan bagusnya gitu ya. Komik humor dengan gambar terbagus ya bisa gue bilang One Punch Man. Itulah penyebabnya kenapa komik ini itu nggak dapat skor 9,5, karena menurut gue One Punch Man itu 9,5, 9 sampai 9,5 ya. Jadi ini di bawahnya One Punch Man ya. Sekali lagi bukan karena
kurang lucu tapi karena kualitas artwork. Kalau kualitas humor sih gue ngakak-ngakak aja di Marshall ini ya. Bagus dan ya gue yakin ini juga banyak yang suka karena animenya itu bakal tayang di tahun 2023 gitu. Nggak mungkin kan anime bakal keluar kalau si komiknya jelek gitu. Jadi ini bagus. Dan saran gue itu adalah kalau kalian baru mulai koleksi ya beli yang versi Indonesianya aja karena pertama harganya itu murah dan cetakan yang versi LX ini juga menurut gue udah sangat bagus ya. Kertasnya itu konsisten bagus. Tapi ada komentar bilang ada balon dialognya meleset apa-apa. Jujur ya. Gue karena baca komentar itu, gue baca komik ini sekali lagi. Tapi gue nggak bisa nemuin. Ya, gue nggak bisa nemuin, jadi ya sudahlah. Bukannya gue nggak mau gimana, tapi menurut gue kalau gue nggak bisa nemuin, kemungkinan besar itu mungkin karena kecil banget ya kesalahan cetaknya. Nggak kayak yang, apa tuh namanya, yang dulu Blue Lock ya kalau nggak salah. Ya Blue Lock itu bener-bener gue sampai nyadar karena bener-bener balon dialognya gede, kosong. Kalau ini gue, walaupun ada, gue nggak bilang komik ini bebas dari salah cetak ya. Tapi gue nggak nemuin. Gitu ya. Jadi menurut gue salah cetaknya nggak sefatal di Blue Lock ya, menurut gue gitu ya. Dan versi Inggrisnya itu kalau kata gue kan dia itu pakai bahasa Inggris, jelas humornya itu disesuaikan dengan humor orang Inggris gitu, kayak tadi Koleid seupil atau apa. Kalau Indonesia kan kasarnya kan selera humornya juga si penerjemah udah berusaha nerjemahin biar masuk ke selera humor kita gitu. Itulah penyebab lainnya kenapa gue rekomen koleksi yang versi Indonesianya aja gitu ya. Dan lagian kan ini bukan komik dengan artwork gila seperti Berserk ya, kalian butuh ukuran gede dengan ya detail gimana gitu. Ini komik oke, selepas cetakan Indonya itu udah sangat baik banget gitu ya. Gitu deh, jadi gue saranin ini beli yang Indonesia. Oke, dan saat video ini dibuat ya, kan udah gue bilang tadi, udah keluar 13 volume. Gue sih berharap komik Marshall ini nggak bakal manjang, karena seperti yang kalian tahu, kalau komik humor dipanjangin terlalu panjang, ujung-ujungnya jadi rada garing gitu ya. Dan si pengarangnya sendiri, menurut kabar, katanya si Marshall ini udah nyampe final arc ya. Jadi seharusnya komik ini tuh tamatnya nggak bakal panjang ya. Kemungkinan prediksi gue 20 volume lah, 20-30 volume gitu ya. Ya, gue berharap sih sekitar 18-an. Supaya jangan terlalu diperpanjang gitu. Kalau mau tamat aja gitu ya, maksud gue. Selagi masih rame, jangan sampai ngebuat orang jadi benci baru ditamatin gitu. Gitu ya. Jadi ya menurut gue ini sangat lagi dikoleksi ya. One Punch Man sendiri juga gue sangat suka, tapi rada-rada greget sih ini komik kok ya nggak tamat-tamat juga gitu, dan keluarnya itu rada-rada nggak teratur walaupun gua ngakak sih, ini lucu ceritanya gitu ya, tapi begitu deh. Oke, sangat beli deh Marshall ini, sangat direkomendasikan. Coba kalian tinggalin komen buat kalian baca setuju nggak sama review gua atau nggak setuju gitu, mungkin kalian benci sama Marshall. Dan kalau kalian nemuin salah cetaknya, please kasih tahu gue di bagian mana biar gue selidiki lagi lebih lanjut. Ya gue lihat. Oke. Terima kasih ya atas supportnya selama ini. Pastiin kalian like video ini kalau kalian suka. Subscribe biar nggak ketinggalan sama video review komik lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.